kau sudah tahu, terbujur dirimu di dalam kubur. Dulu kau merasa cukup tahu, hingga tak mau hadir untuk belajar di majlis ilmu. Allahumma sholli wa tammim wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah. Salatan la tabqa min barakatika sayun, salatan tusahiluna biha amrona wa rizqana wa hadiran fi majlisil ilmi wa bil akhirati ma'a Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, curahkan salawat, kesempurnaan dan salam kepada penghulu kami Nabi Muhammad, yang pemilik syafaat, suatu salawat yang tak menyisakan sedikit pun berkahmu, suatu salawat yang memudahkan kami akan urusan kami dan rezeki kami, serta mudah hadir di majlis ilmu dan di akhirat bersama Nabi Muhammad. Dan salawat juga untuk keluarganya dan sahabatnya. Kini kau sudah tahu, terbujur dirimu di dalam kubur. Dulu kau merasa cukup tahu, hingga tak mau hadir untuk belajar di majlis ilmu. Allahumma wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibi syafa'ah. Salatan la tabqa min barakatika sayun, salatan tusahiluna biha amrona wa rizqona wa hadiran fi majlisil ilmi wa fil akhirati ma'a Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Merasa cukup rukun Islam sudah dilaksanakan, terasa surga sudah di depan ingatan, merasa cukup hidup rasa bermanfaat. Sibuk dirimu atas dunia, justru kau anggap ibadah. Allahumma sholli wa tammim wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah. Salatan la tabqa min barakatika sayun, salatan tusahiluna biha amrona wa rizqona wa hadiran di majlisil ilmi wa fil akhirati ma'a Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Duniamu pasti hilang, tak berbekas secuil arang, sedikit syafaat doa temanmu pasti kau ambil, untuk kau jadikan hijab siksa kubur terkabul. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah. Salatan la tabqa min barakatika sayun, salatan tusahiluna biha amrona
hadirlah di majlis ilmu agar engkau tak merasa cukup ilmu. Semoga engkau dapat syafaat ilmu, menghilangkan siksa kuburmu, membuka jalan menuju surgamu. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidayna wa masyayikhina Bujamil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa liman hadir bi hajar majlis wa liman anfaqa bi hajar majlis wa liman sadaqa li hajar majlis. Sayyidulahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabis Syekh Abdul Qadir Jailani fi kitabihi Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir wal Gunyah insyaallah. Wa nafa'na bihi wa ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah selalu memberi semangat kepada kita dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam agamanya, bertitian pada jalan ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kepada kita, anak-anak kita, rezeki nikmat dunia dan nikmat akhirat kelak, kepada tetangga-tetangga kita. Mudahan Allah juga menganugerahkan kepada kita kebahagiaan dan kegembiraan di dalam hidup ini sampai di barzah kita dan akhirat kita. Mudah-mudahan kita bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah jadikan di hati kita yang terdalam kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati li ashabil mudaris, guru Tarmiji yang pada hari ini hadir pada malam ini. Guru Nasution alhamdulillah dapat hadir pada malam ini. Guru Aini yang hadir malam ini, walaupun rumah beliau ini jauh, lumayan jauh, tapi beliau dapat hadir alhamdulillah. Guru-guru yang lain, guru Basuni, dari Tamban, jauh benar juga dari Tamban dok. Beparak, ada buaya laut kan mengatakan itulah. Buayanya buaya besi ya lah. Nyebarang. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan pian sehat, kabul hajat pian, kabul doa ulun non pian, dimudahkan rezeki. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan pian orang yang banyak diberikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat. Suami yang baik lawan pian, anak-anak pian yang berbakti kepada pian, sampai pian tidak ada lagi di dunia, anak-anak pian tetap berbakti lawan pian. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, zahiruka zuhdu wa batinuka rukfatu, jahirukal haqqu wa batinuka al-khalqu, jahiruka az-zuhdu. Orang-orang munafik itu ialah johirnya dia seperti taat kepada Allah, tetapi wabatinuka, tetapi batinmu rukbah, justru tidak taat kepada Allah, justru menolak kepada Allah. Johirnya terlihat keras menolak kemaksiatan, batinnya justru menyukai kemaksiatan. Johirukal haqqu wa batinuka al-khalqu, johirmu seolah-olah benar, al-haq, wa batinuka khalqu, tapi batinmu adalah makhluk saja. Batin johirmu seolah-olah kamu hanya mengharap kepada Allah, tapi di batinmu justru mengharap kepada
makhluk. Nah itu orang munafik lah, mudahan kita naudzubillah menjadi dari situ ya. Hajal amru la yaji'u bilokati lisan. Perkara ini bukanlah perkara sekedar ucapan di lisan. Perkara agamamu bukanlah ucapan di lisan. Bukan politik tebar senyum. Agamamu itu adalah sesungguhnya nanti di hidupmu, di akhirat, di barzahmu dan akhiratmu. Hajihil halatu laisa fiha khalqun. Inilah satu keadaan yang bukan urusan makhluk, wala dunya walal akhirah, bukan soal dunia, bukan soal akhirat, tapi bagaimana kamu nanti berhadapan dengan pengadilan akhirat. Wala masiwallah azza wa jalla fil jumlati, yang secara keseluruhannya engkau harus mempersiapkan dirimu sejak dini. Masiwallah azza wa jalla fil jumlati, keseluruhan hidupmu seharusnya hanya terikat dengan Allah azza wa jalla. Subhanallah. Wa wahid wala yakbalu illa wahidan. Dialah Allah yang maha tunggal, tidak menerima kecuali tunggal saja. Maksudnya adalah hati yang terikat kepadanya. Selain yang tidak terikat kepadanya, maka Allah tidak menerima. Jadi kita nih usahakan hidup ini bertauhid terus kepada Allah. Tauhid dalam hidup apa aja. Maksudnya mengaitkan dengan Allah, ketergantungan kita di sana. Contoh, ketika kita berpikir tentang rezeki, langsung kaitkan dengan Allah yang bisa memberikan rezeki yang banyak dari Allah. Nang johir nih Bang, usaha nih Pak, usaha ini johirnya aja. Bila bisa berhasil, bila tidak berhasil, bila diizinkan Allah, tidak berhasil berarti tidak diizinkan Allah. Nah, apalagi takut anak, anak pian misalnya begawi di Samarinda, kayak apa anakku ya Allah, daripada sakit dada mengatakan anak, kayak apa anakku di situ selamat aja kah? Siapa yang menyelamatkan? Allah. Ya Allah selamatkannya, serahkan dengan Allah. Itu mesti tergantung. Kalau makhluk bagaimana? Mana Udin aja, kayaknya ada Udin nih, anakku di sana di Samarinda amannya. Nah itu kan makhluk maksudnya. Iyalah. Atau bila bekerja, tergantung bos nih. Dah, bos nih hendak memecatku, terpecat aku. Kalau nya bos nih hendak mampiku begawi, karena kau makan lagi aku. Itu berarti hati kita bergantung kepada makhluk. Di hati kita yang bisa memberikan rezeki itu adalah Allah. Yang memberhentikanku dari pekerjaan maupun yang melancarkan aku dapat terus bekerja, semata-mata hati kita adalah Allah. Itu keyakinan maksudnya. Seluruh kehidupanmu kaitkan dengan Allah aja wa jalla. Syekh Abdul Qadir aja. Nah ini Syekh ma'anukan pelajaran sidin. La yaqbalu syarik fa innahu yudabbiru amraka. Maka Allah tidak menerima pensarikahan, seolah-olah ada makhluk yang lain yang menolong kamu. Ketika kamu sakit, yakin di hatimu adalah hanya Allah. Nyata-nyata dokter yang mengobati kita, dokter itu adalah dari Allah. Dokter itu menolongi kita dari Allah. Hidup kita tanpa Allah tidak bisa hidup. Wah, bini gampang nih mana kan, maka bini sering melayani kamu, ya kah? Bini ini adalah utusan Allah. Bini ini adalah wakil dari Allah. Wah, imam mana bini yang dangarnya. Paloi belok nang bini buat nonton TV buat. Nah, jarang bini perhatikan tuh ceramah guru di jar. Di mana? Di TV jar. Indang rangannya berdua nonton paloi lawan bini buat. Jadi jar ustad di TV itu, guru nang di TV itu ustad tuh. Perempuan. Dia tidak wajib menyediakan
makanan setiap hari. Nah, ya kalau nangarakan jarang bini paloi. Perempuan tidak wajib membersihkan rumah-rumah. Nah, nangarakan jarang bini. Perempuan tidak diajarkan mencuci pakaian di rumah. Nah, nangarakan tuh jarang bini. Wah, paloi merangut ban paloi, nah nangarakan. Kewajiban istri itu hanya 2 saja ya. Ijar nomor 1. Taat kepada Allah dan taat kepada suami. Kalau suaminya menyuruh supaya mencuci di rumah aja, maka taati juga iya am jarang ini. Kada jadi montong nyapu jarang dengarkan. Ya kan? Nah, ini harus dipahami perkataan tuh lah. Nah, kadang orang bisa aja separuh-separuh memahami bisa salah. Berarti kada makanya orang yang tidak bisa bersatunya syariat dengan hakikat. Syariat dan hakikat itu sebenarnya satu kesatuan kan? Tapi dipecah untuk memahami pemahaman ya lah. Tapi kita harus memahami satu kesatuan. Ketika orang ada menolong kita, maka penolongan itulah dari Allah Azza wa Jalla. Wujud yang menolong tetap yang manusia. Nah, kayak itu maksudnya kan? Nah, jadi di hati kita tidak ada kita letakkan makhluk, yang ada itu hanya Allah. Itu tadi itu maksudnya. Waqbal, tadi ya. Fa innahu yudabbiru amraka, karena sesungguhnya yang mengatur urusan itu adalah Allah, bukan manusia. Kita ini sebenarnya mengatur urusan kita ini Allah lain manusia lain. Iyalah, mbah pang polisi lalu lintas mengatur lalu lintas itu Allah Ta'ala juga. Polisi itu Allah Ta'ala, bukan itu. Polisi berdiri itu kehendak Allah Azza wa Jalla. Bila ada sudah manusia banyak benar, lalu ada lampu merah, kadang ada polisi. Termasuk kayak juga nang recehan tuh rajin apa tuh nang di jalanan tuh. Nah, nojol kalau usah dimarahi, kalau usah aja. Bila ada duit julongnya, bila ada duit berdiam aja. Ya kah? Mudah-mudahan kita melihatnya itu ada manfaat. Itu karena kita melihat pantulannya bukan manusia lagi, semuanya kehendak Allah Azza wa Jalla. Bah hidup ini kan kalau dikarasi dulu kita dijajah Belanda, kawalah orang tua kita bahaya melawan, belum waktunya sampai lagi. Yalah, bila sudah sampai waktunya kawalah Belanda. Yalah. Nah, belum waktunya lagi, ini bisa kita melawan Belanda. Siapa yang menentukan waktu itu? Allah Azza wa Jalla. Selamat kita, bebas kita dari zaman Belanda ini. Yalah, bebas nyaman, bahagia ini. Tapi timbul Belanda kecil. Bila laki gue penyanyitan di rumah berarti Belanda kecil sidin. Ya kalau bila bini cerewet banget lon laki, apa ngarannya? Bini entah Belanda kayak kecil ya kalau taungot nang laki ya lah. Nah, sedih nang laki. Apa nih bini nih jar? Paloi sakit kepala paloi. Paloi merokok dilarang bini, jar dikurangi peng merokok tuh jar nang bini. Sudah juga dikurangi aja paloi. Makanya aku isap rokok nih. Gue gue bini paloi menanggur paloi kurangi peng merokoknya. Ini pang jar aku mau ngurangi rokok nih jar. Diisap paloi kok kurang ngelajar ibak. Nah, menurut kedokteran, menurut kesehatan, merokok itu, orang yang merokok itu dapat menyebabkan penyakit kanker, tumor. Itu aja paloi rokok dapat menyebabkan akun inukar aja paloi. Mau apa ini gue kenapa didebat juga gue. Nah, bila melihat laki nang kayak tutupin obat-obat aja, doakan aja lagi. Ya lah. Nah, abahnya jeneng mini paloi. Kalau mati biar berokok nih
cepat mati biar lamun cepat mati ya paloi rokoknya dihidupi pulang ya dibakar di paloi ya kan. Nah ya amne bah kacau bila tak kisah paloi ini ampihannya kita ceramah nih kesimpulannya lah sedikit lah kita ada kisah-kisah mendengarkan kisah supaya paham lah supaya apa ada ingat kitanya kisah ini mah mau ingat. Nah bila teori aja itu teori kan, inti ilmu tadi itu toh ini kisah. Nah dalam kitab Nawadir, nah ini kisahnya terpanjang sedikit tapi lu ringkas bisa juga. Anna malaka ini ada dua orang malaikat nuzulan minas samai turun ke dunia. Ahaduhuma fil masyriqi, yang pertama diturunkan Allah ke masyrik, ke daerah timur. Wal akhar, yang satunya fil maghrib, yang satunya di barat. Diperintah oleh Allah turun nih. Sumaroja'na, kemudian mereka kembali masing-masing takumpul lagi. Pal taqiya fis samai, takumpul di langit. Pokola ahaduhuma li sahibihi, berkatalah salah satu daripada keduanya, aina kunta, dari mana engkau datang? Oh jar nang malaikat nang pertama nih. Qala kuntu bil masyriq, aku teh itu ke timur, diutuskan arsalani rabbi, Allah menyuruhku ila kanji rajulin, untuk menemui seorang laki-laki, faqashifat bihil ardu, yang inya itu bumi, yang inya pijak itu tenggelam gempa bumi, orang nangkana gempa bumi, maka orang ini sugih berduit karena gempa bumi, habis hartanya, iyalah habis hartanya. Wah ini ngalihin nak habis tuh. Yalah, kalau orang bahar itu bila sudah gempa bumi habis dah harta. Kalau ini ada jebang di bank, yalah simpanannya lah orang wah ini. Tapi di bank wah ini bisa habis duitnya lah. Nah, diambil oleh siapa? Oleh peraturan lah, oleh pemerintah nang matur. Ya lah, ada boleh aja duit kebanyakan diambil orang, ya lah. Atau duit kedikitan diambil orang juga secara bersalah, ini habis semuanya duit. Waqala al-akhar, berkatalah yang satunya lagi, ana arsalani rabbi, aku diutus Tuhanku an aqazal kanza, untuk mengambil perbendaharaan uang, fa'adoahu bidarin rajulin, mengambil di tempat lain, dipindahkan ke tempat yang lain, bidari rajulin, kepada seorang laki-laki, bil maghrib, di daerah barat, laisa lahu dirham wala dinar, ini orang pakir, disuruh Tuhan ambil harta nang di timur itu. Rupanya gawian pekerjaan malaikat nang pertama tuh diambil oleh anu tenggelam diangkat, diambil ke barat. Pasami huma ridwan, rupanya dialog mereka itu didengar oleh malaikat Ridwan. Siapa malaikat Ridwan nih? Ada kata dia, ada namanya Ridwan, mana orang itu adalah, nah tuh malaikat Ridwan tuh. Nah apa nih? Mana tuh? Nah dia didengar. Qazinul jannah, dia adalah penunggu surga. Faqala lahuma, berkata kepada keduanya, malaikat Ridwan nih, hei malaikat-malaikat nih, kisati ajabu min kisati kuma, kisahku lebih hebat lagi dari kisah ikam. Kisahku lebih hebat daripada kisah ikam berdua. Amarani rabbi an ajhaba ila daril fakri, aku disuruh menuju kepada orang fakir di bumi. Datangi situ si fakir tuh. Wa adal kanjal kam huwa dirhaman wa dinaran fa'altu. Orang itu tidak memiliki harta benda, tidak ada punya uang, tidak ada punya dirham pada dirinya. Supaya aku memperbuat sesuatu kepadanya, summa aramani rabbi an abna kusuran fil jannah. Tapi anehnya disuruh mengandaki duit di wadahinya itu banyak duit, diandaki duit, di bawah bantal kah timbul duit yang lah, di manakah? Kemudian jar Allah, bangunakan lagi di surga kusuran istana fil jannah bi adadi kulli dirham wa dinarin lil fakri, sejumlah sebanyak uang yang ada di
Apa yang kamu letakkan tadi di mana, di wadah orang fakir itu mau berapa butik, berapa buah istana, banyak mana lah bangun naik aneh lah, jar malaikat ridwan ilah. Nah, nang pertama malaikat disuruh menyimpan harta yang tenggelam. Malaikat nang kedua disuruh mengadakan uang aja, mengadakan dinar aja. Yalah, nya fakir di hadapan. Nang ketiga ada lagi orang fakir disuruh apa? Mengadakan harta, terus di surga dibangunakan pulang. Nah, ndak mana kisah nih. Masya Allah. Wasahibul kanji faqalal malik malakani, berkatalah dua orang malaikat, Rabbi atala'na ala hajihil karamah allati akramta biha sahibal kanji wal fakir. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, beritahukan kami informasi tentang keadaan dua orang dan tiga orang itu kayak apa? Maksudnya kenapa jadi kami disuruh seperti itu? Lalu Allah berfirman kepada malaikat, faqala subhanahu wa ta'ala, amma sahibul kanji, adapun pemilik harta yang pertama, lama kasyafa bi kanjihi, yang tenggelam di mana? Tenggelam hartanya itu, dia berkata, jadi fakir. Kalau orang tak, dia berkata, alhamdulillahilladzi ja'alani radiyan bi qudratihi au bi qadrihi. Segala puji bagi Allah, allazi ja'alani, yang telah menjadikan aku radiyan bi qadarihi. Segala puji bagi Allah yang menjadikan aku bisa redho dengan takdir Allah azza wa jalla. Akah itu sini mengucap ini ahli surga berkata kayak itu, alhamdulillah aja. Kena musibah malah berkata apa? Segala puji bagi Allah yang menjadikan di dadaku ridho kepada takdir ketentuan Allah azza wa jalla. Yang kedua, jatuhan hambaku yang kedua, wa amal fakir falam yafrahu bil kanji. Dia tidak mendapatkan, dia merasa tidak gembira dengan harta benda yang diberikan kepadanya. Banyak mana harta, asalnya fakir, diandaki harta. Sepeda motor ada, ranjang ada di rumah, lengkap diandaki. Apalagi handphone ada. Lengkap handphone merek apa aja ada. Amas ada, makan wah ini amas larang tuh. Sampai berapa ratus gram, mungkin sekilo 2 kilo amas di rumah lah. Dia tidak merasa senang hatinya. Waqala, tapi dia berkata begini, alhamdulillahilladzi fi qazaini, segala puji bagi Allah yang meletakkan semua harta benda ini, mala yuhawizani ila ghairihi, yang aku tidak kagum kecuali hanya kepada Allah azza wa jalla. Artinya aku kadang merasa gembira tapi aku mengucapkan alhamdulillah aja. Apa yang tidak aku harapkan ini ada, aku fakir ini sudah syukur banget, alhamdulillah aja. Jadi begitu ada kekayaan datang kepadaku, aku kadang merasa hebat apa-apa kada selama aku masih kepada Allah aja, selama hatiku tetap terikat kepada Allah aja wa jalla. Masya Allah. Apa kisahnya, kesimpulannya ini apa nih? Orang yang pertama hatinya terikat kepada Allah, orang yang kedua hatinya terikat kepada Allah. Yang pertama kena musibah, yaklah asalnya sugih, hilang hartanya, hatinya tetap melihat Allah aja, hatinya tetap mengakui ridho kepada Allah azza wa jalla atas semua itu datang dari Allah, harta itu juga datang dari Allah, kembali kepada Allah. Yang kedua, tadi orang sugih, yang kedua dasar fakir, tapi selamanya fakir, inya tidak merasa hebat dengan uang. Subhanallah. Sehingga ketikanya diberi uang banyak, rezeki yang banyak, hatinya tetap terikat dengan Allah aja. Itu maksudnya kisah Syekh tadi itu. Hatinya tidak terikat dengan makhluk, hatinya tetap kepada Allah aja wa jalla. Hebat banget kalau orang nih.
mantap. Mun kalau kita tuh salah satu dari itu ya lah. Meskipun banyak harta, banyak bisi harta, tapi hati tidak terikat dengan harta. Ada kalau orang banyak bisi handphone hilang sebuting handphonenya biasa-biasa ya kalahnya. Yalah. Ada yang sebutingannya bisi handphone hilang handphonenya. Ributnya semalaman kadusa handphone ayam bahari orang hilang ya kelak sampai ke malam dicari ayam kemana ya lah ya kah, berarti masih ribut dengan harta. Contohnya ya kada ribut temennya hilang, nah mun hilang bini pengguru aja ribut jual aja ya kah, nah mun kawal lah engkau ribut, yang kada ribut cuma dicari bilanya hilang tuh bukan ributnya, lain ributnya ada dicari kada bini hilang. Nasib, mudah-mudahan kita bermanfaat, mudah-mudahan kita memahami, memaklumi, mudah-mudahan kita mendapatkan faedah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.